warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tarbiyah dari jurusan S1 Akuntansi Pagi semester 2 dengan NIM 1419119. Pada hari ini, saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pasar modal. Dan yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, ia memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Selanjutnya ada tujuan pasar modal. Dalam pembentukan pasar modal mempunyai tujuan, yaitu yang pertama, menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mempunyai perusahaan dan ikut menikmati hasilnya. Selanjutnya adalah fungsi pasar modal. Hal-hal yang harus dicapai dalam pasar modal ini bisa dilihat dalam fungsi pasar modal, yaitu yang pertama, menciptakan pasar secara terus-menerus bagi sekuritas yang sudah ditawarkan kepadanya masyarakat. Yang kedua, berfungsi menciptakan harga yang wajar bagi sekuritas yang bersangkutan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Yang ketiga, berfungsi membantu dalam pembelanjaan dunia usaha. Yang keempat, berfungsi sebagai sumber dana jangka panjang. Yang kelima, berfungsi sebagai alat untuk melakukan divestasi. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Winda. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 141919022, di mana selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nur Tarbiyah, di mana fungsi pasar modal itu yang keenam, berfungsi sebagai sarana menciptakan tenaga kerja karena bisa mendorong dan berkembangnya suatu industri dalam penciptaan lapangan kerja baru. Dan ketujuh, berfungsi sebagai sarana dalam meningkatkan produksi dalam adanya tambahan modal dari pasar modal untuk membuat produktivitas perusahaan bisa meningkat. Kedelapan, berfungsi bisa dijadikan indikator ekonomi dalam suatu negara. Dan yang terakhir, berfungsi untuk menambah dan memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Selanjutnya ada pun jenis pasar modal, di mana jenis pasar modal ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama, pasar perdana atau primary market atau initial public offering, di mana pasar perdana ini yaitu salah satu jenis pasar modal dalam tempat melakukan penawaran efek oleh sindikasi penjaminan, emisiden, dan agen penjual kepada investor publik. Dan yang kedua, pasar sekunder atau secondary market, di mana tempat efek-efek yang sudah dicatatkan di bursa efek dijual kembali dan diperjualbelikan kepada investor, dan para sekunder memberikan sebuah kesempatan kepada para investor untuk memberi atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Sesudah terlaksananya penawaran tersebut di pasar efek-efek perdagangan dari satu investor ke investor lainnya. Adapun peran pasar modal dalam perekonomian nasional, yaitu berperan sebagai intermediasi atau lembaga perantara keuangan selain bank. Selanjutnya, memungkinkan para pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang akan memungkinkan untuk investasi dalam investasi menguntungkan. Dan selanjutnya, memungkinkan kegiatan bisnis untuk mendapatkan dana dari pihak lain dalam rangka peluasan usaha atau ekspansi. Selanjutnya, memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangannya. Selanjutnya, yang terakhir,
untuk memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Adapun manfaat pasar modal, yaitu berikut ini manfaat pasar modal bagi emiten dan investor. Bagi emiten, pasar modal ini memiliki beberapa manfaat, antara lain yaitu jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat perdana selesai. Tidak ada konvenan, sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana dalam perusahaan. Selanjutnya, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Dan yang terakhir, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Meliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, jurusan akuntansi semester 2. Ingin melanjutkan presentasi. Sementara bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Selanjutnya, pasar modal di Indonesia. Pasar modal di Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga sebagai berikut. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua, Bursa Efek. Saat ini ada dua, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, perusahaan efek. Yang keempat, lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. Yang kelima, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.